memang suatu pertanyaan yang sangat umum dan pertanyaan yang berabad-abad, ialah kekayaan ini. Kekayaan kita katakan dalam materi ya. Kadang-kadang juga kita heran atau kita kagum, ada orang dan ada ya masih anak muda sudah mempunyai duit, entah warisan atau apa itu 27 triliun. Kemana lah jadi duit ini? 27 triliun. Saya kadang-kadang berpikir berapa lah bunganya itu sampai 1 menit ya. Kalau dia batuk, tambah 1 miliar. Dipanjangkannya 2 miliar. Mau kemana ya? Dan rupanya memang kalau kita mau mengukur kekayaan atau harta menjadi sumber kebahagiaan, omong kosong. Sumber malapetaka ya. Tapi apakah lebih enak miskin? Miskin pun kasihan juga kan. Terus kering tak ada bajunya, hitam lagi. Wah. Anaknya pun korengan dan kasihan juga. Perlu kita bantu. Jadi kemiskinan kita tak mau, tapi kekayaan kita kejar. Tapi sesudah kaya, seperti anak muda inilah tadi kan, lari-lari dia. Tapi bagaimana ya? Dia ada orang yang akhirnya mulai berdiskusi, ada seorang yang kaya memang. Tolong dulu katanya kepada seorang yang bijaksana. Kita katakanlah ini seorang pastor yang sudah bijaksana, sudah tua. Kenapa kekayaan ini justru membuat aku susah? Anak-anakku berkelahi karena kekayaan ini, tolonglah dinasihati lu pastor, apa sebenarnya? Dan kemudian pastor itu rupanya membawa bapak ini melihat jendela Catholic Center. Tembus pandang kan. Oke, lihat itu. Apa yang kamu lihat? Ya bisa kulihat kendaraan, orang-orang, apalagi pohon, burung, semua. Kalau berpaling, semua bisa kulihat katanya kan. Oke, kita sekarang ke cermin. Di balik cermin ini kan sebenarnya sudah dilapis dengan perak. Sehingga kita bisa, kamu lihat. Siapa yang kamu lihat? Aku sendiri, diriku sendiri. Ada kuliah yang lain tidak. Nah, inilah kekayaan katanya kan. Ketika kita kaya, ketika kita banyak harta bagaikan cermin itu, yang sudah berlapis emas atau apapun itu, yang kita lihat justru aku, diriku. Kalau bisa tambah lagi, tambah lagi. Setiap kesempatan ambil, biar makin kaya. Ke situ. Tidak murni lagi hati kita melihat semuanya. Coba tadi kaca tembus pandang itu, semua bisa kau lihat. Dan kamu bisa bersatu dengan orang lain. Tapi harta itu menutup mata kita malahan kepada berkat Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, tadi dalam kitab kebijaksanaan memang itulah ya. Bijaksana maksudnya itu yang paling penting. Menggunakan harta sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ada istilah yang sekarang itu ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Yuk, sekali. Padahal prinsipku makanlah sekenyang-kenyangnya biar puas. Ini berhentilah makan sebelum kenyang. Tanggung kali. Tapi kalau begitu katanya baru sehat. Kalau sekenyang-kenyangnya matilah kau sebentar lagi. Sakit gula, stroke dan seterusnya. Pada hari ini kebijaksanaan itu rupanya aturlah semua supaya sesuai dengan apa yang bijaksana lah. Orang muda ini luar biasa sebenarnya ya. Dia sudah mengikuti 10 perintah Tuhan itu. Semua diikutinya. Dari muda pula katanya. Dari kecil. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan cita-citanya sebenarnya sangat bijaksana memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa orang seperti ini ya. Jarang kita temui masih muda seperti itu dan ada hartanya ingin memperoleh hidup yang kekal. Kebanyakan bagaimana supaya naik pangkat? Apa yang kubuat biar bisa ini makin berkembang usaha? Para bapak dan ibu, anak muda ini sudah mengatakan ya, engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini.
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Jago juga ini ya. Sejak masa muda dia sudah turuti semua itu. Kalau kita ini berapalah kita turuti ya. Jadi orang ini sangat jago lah ini. Kalau menurut ilmu askese atau ilmu apalah kita katakan kerohanian sudah tinggi nih. Sudah tinggi lah dia. Tapi disinilah mulai kekacauan itu ya. Bahwa keterikatan kepada sesuatu itu, apalagi harta, membuat dia tak bisa lagi bergerak. Ketika Yesus melihat dan mengasihinya, hebat juga si kawan ini. Hanya satu lagi kekurangan. Apa? Siap-siaplah mendengar. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah dan ikutilah aku. Matilah. Ini kan, ku jual, jadi apa nanti sama aku? Jangan mencuri, memang karena banyak milikku. Dan ini bisa kuikuti karena lengkap. Dan disitulah rupanya Yesus melihat bukan hanya orang muda ini, semua kita. Dilihat oleh Yesus bahwa kalau kita tidak siap untuk meninggalkan semua demi Tuhan, tak bisa kita masuk kerajaan surga. Tak bisa. Sampai Yesus mengatakan kan, lebih mudah, omong kosong sebenarnya, seekor unta, besar kali unta. Sedangkan anjing pun tak bisa itu kan masuk lubang jarum apa pula itu. Daripada ini kali kan contoh sebenarnya omong kosong lah. Berarti tak bisa. Memang orang yang terikat kepada hartanya seperti itu tak bisa masuk kerajaan surga. Tak bisa. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan ya. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada kalau kita ini tak mau melepaskan semuanya agar masuk kerajaan surga. Ada seorang istri. Dia naik mobilnya dan masuk ke rumah. Dan kemudian menghempas mobilnya. Dan membuka pintu di situ sampai ditutupnya dengan kuat. Hai, aku dapat lotre. 20 miliar. Kemas barangmu. Katanya kepada suaminya. Kemas barangmu. Cepat. Dapat lotre aku 20 miliar. Cepat. Apa yang mau kemas? Mau kita naik gunung atau ke pantai? Mau ku kemas? Apa kau bilang? Bukan, itu maksudku. Keluar kau dari rumah ini karena aku sudah membelanjai diriku sendiri. Sudah bisa selama ini. Kenapa aku mau sama kau? Karena memang uangmu itu penting sekarang. Sekarang tak mau lagi. Tertekan batin aku buat stres. Pergi. Wah, inilah kan. Jadi selama ini rupanya dia terikat kepada karena dikasih makan daripada aku. Sesudah dapat ini, balas dendamlah dia. Sebenarnya para bapak dan ibu di dalam kehidupan kita banyak juga yang kita tidak mau melepaskan diri dari sesuatu kalau diminta oleh Tuhan. Cobalah kita tanya kan, selalunya ada dendam. Makin dekat kita, makin berkeluarga, kadang-kadang dendamnya itu makin kesumat. Karena ada istilah orang Batak itu ngeri kali kan, kalau sudah berkelahi, lidahnya sama tulang sama apanya, ada pula yang berani mengambil korek api. Dipatahkannya. Mulu merdomu korek apion, merdomu mahita di tanon arara. Kalau putus ini dan bisa kau sambung, barulah kita, dan tidak nampak, barulah kita bisa bertemu. Lebih baiklah kita bertemu di kuburan. Mari bisa masuk surga itu. Udahlah siaplah masuk neraka itu. Kami terus dendamnya. Sampai mukanya pun stres. Setiap dia ke gereja makin stres. Karena di situ yang dilihatnya. Makin lama makin tak tahu, ada yang seperti itu. Jadi bukan selalu melulu tentang kekayaan ini. Kalau kekayaan pas-pasnya kita ini kan kerja di Komsos berapa lah gajinya kan. Sudah tahunya kita pas-pasnya itu. Mengganti pentilnya pun tak bisa. Tapi ada kadang-kadang kesombongan kita itu akhirnya menutup mata kita. Kesombongan itulah kekayaan yang luar biasa. Tidak kita mempunyai kaca yang tembus pandang, tapi cermin. Awas, aku.
Dan inilah rupanya yang menghambat kita untuk masuk kerajaan surga. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Tuhan meminta agar begini. Ketika kita sebenarnya tidak mau menuruti itu, entah alasan apa, disitulah kita lengket dengan kekayaan kita dan kita tidak akan mampu memiliki kerajaan surga. Tetapi ketika kita walaupun nampaknya sulit, omong kosong, tak masuk akal, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, bagi manusia memang tak mungkin, tapi bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ketika kita memberikan segalanya kepada Tuhan, apapun akan dipersiapkannya agar kita bisa bahagia di dunia dan juga bahagia di kerajaan surga. Amin. Mari kita mengucapkan